Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan takwa, kenikmatan sehat, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan segala urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawi maupun urusan kita yang bersifat ukhrawi. Ikhwah serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Nabi SAW yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini adalah Khalid bin Sa'id ibn al-As. Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Barangkali di sebagian kita masih asing nama ini, maka perlu kita kenalkan bagaimana sosok beliau. Sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang yang berlatar belakang dengan keluarga yang serba kecukupan. Ayahnya seorang pemuka Quraisy. Kalau bercerita tentang ayahnya, maka ayahnya ini saking ditokohkannya, dikenal di kalangan kafir Quraisy dengan julukan pemilik mahkota. Mengapa dijuluki seperti itu? Karena apabila ayahnya Khalid ini kalau sudah memakai sorban yang menjadi ciri khas ayahnya, maka tidak ada seorang pun dari kalangan orang kafir Quraisy di Mekah pada saat itu yang memakai pakaian yang sama. Seandainya ada, langsung dilepas. Menunjukkan bahwasannya ayahnya Khalid, siapa? Sa'id, ya. Khalid bin Sa'id, berarti ayahnya Sa'id. Ayahnya adalah Sa'id ibn al-As, sebagai seorang yang perlu dihormati, yang sangat dihargai di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Cerita yang lain tentang bagaimana ketokohan ayahnya ini. Dia berjalan, ayahnya ini, bersama rombongan. Maka rombongannya ini bukan rombongan yang asal-asalan. Rombongannya ini adalah dengan pakaian yang begitu megah, begitu mewah, penuh dengan perhiasan. Kemudian ayahnya itu sendiri memakai selendang, yang biasanya selendang ini dipakai oleh para raja di Yaman. Dengan seperti ini, maka ayahnya Khalid ada seorang tokoh yang begitu disegani, dihormati, dan begitu serba kecukupan hidup ayahnya Khalid. Nah, disitulah Khalid hidup, disitulah Khalid dibesarkan, tumbuh, dewasa. Yang pada akhirnya itu semuanya sama Khalid ditinggalkan ketika hidayah itu sudah menjemputnya. Bagaimanakah kisahnya? Ketika ayahnya Khalid, Sa'id ibn al-As, bersama rombongan datang ke Masjidil Haram, tentu dengan gambaran-gambaran yang kita sebutkan di awal tadi, bagaimana datang bersama rombongan dan kondisi rombongannya. Ya. Dan di antara rombongan ini ada anaknya, anak-anaknya, termasuk di dalamnya adalah Khalid. Untuk apa Sa'id datang ke Masjidil Haram? Karena pada saat itu sudah beredar info yang begitu mengkhawatirkan orang-orang kafir Quraisy, yang mana ada seorang yang bernama Muhammad mengaku sebagai seorang nabi, mengaku pembawa kebenaran. Kemudian sudah mulai ada pengikut-pengikut, dan di antara yang sudah mengikuti dakwahnya Nabi SAW pada saat itu dan sangat dikhawatirkan bagi orang-orang kafir Quraisy adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak seperti yang lain. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau tidak mau gitu. Beliau itu basa-basi. Kalau ada orang yang mengganggu dia ketika sedang melaksanakan ibadah atau sholat, maka dia pun akan membalas gangguan itu dengan pukulan, dengan hal-hal yang lain yang membuat orang yang mengganggu
melaksanakan sholat ini pun gentar. Maka disitulah ayah Khalid bin Sa'id datang ke Masjidil Haram untuk bertemu dengan para pemuka-pemuka Quraisy. Di antaranya ada Utbah bin Rabi'ah, Sufyan bin Harb, dan yang lainnya. Ya, di situ dibicarakan bagaimana nasib kita ini gitu, orang kafir Quraisy, dan bagaimana Muhammad ini biar lenyap dari kota Mekah dan tidak melanjutkan dakwahnya lagi, tidak melanjutkan ajakannya lagi. Maka mereka pun sepakat membuat beberapa makar agar Muhammad ini sudah berhenti dari dakwahnya. Dan setelah itu berakhir, maka ayahnya Khalid pun pulang. Tetapi ketika melihat peristiwa itu, ada sesuatu di dalam hati Khalid. Sepertinya ayahnya ini sangat dengki kepada Muhammad. Karena dia mendengar bahwasanya Muhammad itu adalah memiliki histori atau sejarah yang sangat baik tentang kejujurannya, tentang amanahnya. Ya, bagaimana dia dikenal sebagai orang yang tidak pernah bohong. Mana mungkin dia mengaku sebagai seorang nabi, kemudian pengakuannya adalah pengakuan bohong. Maka dia pun penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang Muhammad Rasulullah SAW ini. Manakah sebenarnya ya? Pengen apa tuh? Menyelidiki, menganalisa gitu. Manakah yang benar? Apakah memang ayahnya seorang pendengki? Ataukah memang Rasulullah SAW ini betul-betul seorang nabi? Dia ingin membuktikan. Dan dia pun mencari informasi di Mekah pada saat itu, ya. Dari berbagai tempat dia mencari informasi, sampai pada titik dia semakin yakin bahwasannya Muhammad di atas kebenaran, dan dia pun pulang. Ketika kembali ke rumahnya, dia langsung menuju ke kamar, tidak menemui orang tuanya dulu. Dan di dalam kamarnya dia pun merenung tentang apa yang sudah dia dapatkan dari informasi-informasi tentang kebenaran-kebenaran yang dia dengar dari Muhammad, ya, melalui informasi yang dia dapatkan dari orang lain. Maka dia pun di tengah lamunan itu, karena sudah capek, akhirnya beliau pun tertidur. Dan dalam tidurnya itulah beliau bermimpi, ya, dalam suatu atau dalam kondisi yang berbahaya, yang mana dia di atas jurang api. Kemudian dia ingin berusaha menyelamatkan diri dari jurang api itu agar tidak terperosok. Ternyata ayahnya malah mendorong supaya Khalid ini terperosok ke dalam jurang. Berulang kali dia ingin menyelamatkan, didorong lagi sama ayahnya. Dan di sana ada Muhammad Rasulullah SAW datang menarik Khalid agar tidak terperosok ke dalam jurang api ini, dan akhirnya diselamatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di pagi harinya ketika beliau bangun, ya, dari tidurnya dan dengan mimpi yang bagi dia adalah mimpi yang penuh makna, ini bukan sekedar mimpi, bukan adghatsu ahlam, bukan sekedar mimpi. Maka dia pun datang ke rumah Abu Bakar tanpa sepengetahuan ayahnya. Datang kepada Abu Bakar menceritakan, ya, ingin minta pendapat, ya, menceritakan kepada Abu Bakar apa yang telah dia lihat di dalam mimpinya itu. Ya, apa yang telah dia lihat di dalam mimpinya itu, ya, dengan peristiwa dia dikhawatirkan masuk jurang. Kemudian, ya, dia diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Dari situlah Abu Bakar menyampaikan agar Khalid ibn Walid segera menemui Rasul SAW dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul, karena yang diajarkan adalah sebuah kebenaran. Maka dari situ beliau langsung bertemu dengan Rasul SAW dan menyatakan keislamannya, dan dia, ya, menjadi orang yang masuk Islam, ya, di dalam riwayat antara kelima atau yang keenam, karena di sana sudah ada Khadijah, ya, kemudian Zaid bin Haritha, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila secara berurutan riwayat yang kita dapatkan, maka, ya, kalau tadi sudah ada 5, maka Khalid adalah yang ke-6. Dia masuk Islam sebagai orang yang ke-6. Dan pada saat itu Rasulullah SAW dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Maka Khalid pun juga melakukan yang sama. Dia sembunyi-sembunyi juga dalam melaksanakan syariat yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Ibadahnya sembunyi, sholatnya sembunyi. Dan dia pun tidak ingin kembali,
ke rumahnya karena dia ingin konsen. Karena ketika dia sudah mendapatkan hidayah, tidak ingin kembali ke kufuran lagi. Tentu kalau dia pulang resikonya besar. Maka dia pun menguatkan diri untuk tidak kembali, dan dia mempelajari Islam lebih dalam, menghafal Al-Quran, menerima hadis-hadis dari Rasul SAW, menerima ajaran-ajaran kebenaran dari Rasul SAW. Nah, setelah beberapa hari, maka ayahnya pun penasaran karena dia tidak melihat anaknya di rumah. Akhirnya dia mengutus dua saudaranya dan salah seorang budaknya untuk mencari, sampai ketemu di manakah keberadaan Khalid. Maka ketiga orang ini pun mencari di berbagai tempat di Mekah, dan secara tidak sengaja ketiga orang ini mendapatkan Khalid ibn Sa'id bin Al-As ini sedang sholat di pinggir jalan. Maka bahagialah tiga orang ini karena menemukan yang dia cari, yaitu Khalid bin Sa'id ibn Al-As. Kedua saudaranya ini pun menyampaikan bahwasannya ketika Khalid ini tidak ada di rumah, tentu ayahnya resah gitu, pengen Khalidnya itu pulang gitu, sudah rindu dan lain sebagainya. Maka Khalid ini pun pulang. Sesampainya di rumah, tentu sebagai seorang ayah bertanya kepada anaknya, kemana sudah berhari-hari tidak ada. Khalid pun menjelaskan bahwasannya dirinya sudah menerima apa yang diajarkan oleh Rasul SAW dan sudah masuk Islam. Maka kagetlah ayahnya. Di dalam kekagetan itu ayahnya merayu supaya Khalid meninggalkan ajaran Rasul SAW dan kembali kepada kekufuran. Dirayu dengan berbagai rayuan, tetapi ternyata Khalid enggan untuk menerima rayuan itu dan tetap dengan Islamnya. Maka ayahnya pun ketika mendengar bagaimana teguhnya Khalid untuk tetap ada di atas Islam, maka ayahnya ingin melakukan yang lebih daripada itu supaya Khalid meninggalkan agama Islam dengan cara disiksa, dimasukkan ke dalam kamar yang gelap, kemudian tidak diberi makan selama 3 hari. Tapi ternyata tidak mengubah apa yang menjadi keteguhan Khalid untuk tetap berada di alam Islam. 3 hari tidak makan dalam kondisi yang gelap, diikat, tidak ngaruh juga. Maka ayah pun mencoba dengan cara yang lain supaya Khalid ini meninggalkan Islam. Dengan apa? Ikatannya semakin dikuatkan supaya tidak bisa bergerak. Kemudian diletakkan Khalid ini di atas batu yang panas. Kita tahu bagaimana kondisi Arab padang pasir, siang hari, ditaruh di situ, dari matahari aja udah nggak kuat. Ini di atas batu. Tetapi ternyata Khalid tidak berubah dari keyakinannya. Maka ayahnya pun sudah mulai bingung nih bagaimana caranya. Dan Khalid pun juga berusaha bagaimana supaya lepas dari siksaan ini. Dan Allah memberikan kemudahan kepada Khalid untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk lari dari rumahnya. Akhirnya larilah Khalid bin Sa'id Al-As ini, meninggalkan rumahnya, dan dia ingin bergabung dengan kaum muslimin yang lain untuk bisa belajar Islam lebih dalam, untuk bisa menikmati ibadah dalam kondisi tidak ada gangguan sama sekali. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dalam beberapa waktu setelah perjalanan Khalid masuk Islam, ternyata diam-diam para saudara-saudaranya juga banyak yang tertarik dengan Islam. Karena melihat keteguhan Khalid ini, ternyata mereka juga merasa terkesan dengan keteguhan Khalid. Sehingga saudara-saudaranya ini pun ikut bergabung masuk Islam, meninggalkan ayahnya. Akhirnya yang pada saat awalnya adalah ayahnya yang menyiksa, sehingga posisi Khalid merasa terhimpit. Sekarang yang merasa tersiksa, terhimpit adalah ayahnya sendiri. Karena ternyata anak-anaknya semuanya meninggalkan Khalid, meninggalkan ayahnya. Anak-anaknya meninggalkan ayahnya bersama Khalid bergabung untuk masuk Islam. Sehingga ayahnya ini Sa'id ibn Al-As memutuskan untuk meninggalkan kota Mekah dengan segala harta kekayaannya. Dia ingin hidup mengasingkan diri di kota Taif. Dia sudah bingung dia menghadapi anak-anaknya yang begitu teguh untuk masuk Islam, khususnya adalah Khalid. Dan sampai di Taif dia tinggal
hingga meninggal dunia dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan umat Islam untuk hijrah ke Habasyah untuk menghindar dari siksaan orang-orang kafir Quraisy, maka Khalid termasuk orang yang berhijrah bersama istrinya. Di sana dia menetap begitu lama, kurang lebih 10 tahun, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah pun ya belum pulang. Khalid ini tetap tinggal di sana, dan di sana pun beliau juga berdakwah menyampaikan Islam. Ya. Sampai pada peristiwa perang Khaybar, yang pada saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ya. Maka Khalid pulang untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nah, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah ghanimah. Kemudian mengangkat Khalid. Ya. Khalid mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah SAW, mengangkat Khalid menjadi seorang wali atau gubernur di Yaman. Masya Allah. Ya, Khalid mendapatkan kepercayaan dari Rasul SAW menjadi seorang wali atau gubernur di Yaman. Hingga pada saat masa kekhilafan Abu Bakar, Khalid ini juga mendapatkan kepercayaan. Khalid bin Sa'id Ibnu As ini mendapatkan kepercayaan juga menjadi seorang ya yang bisa gabung bersama pasukan kaum muslimin untuk menyerang Romawi di kota Syam. Nah, disitulah Khalid Ibnu Sa'id Ibnu As mendapatkan kesyahidan, meninggal dalam kondisi syahid di jalan Allah. Dan di dalam kisahnya sebagaimana diceritakan oleh putrinya sendiri, bahwa Khalid bin Sa'id Ibnu As ini adalah orang yang pertama kali menuliskan bismillah ya, dari kalangan kaum muslimin ini. Subhanallah. Inilah kisah keislaman Khalid bin Sa'id Ibnu As, mulai dari bagaimana latar belakang beliau ya, latar belakang yang serba kecukupan, ayah pun sebagai seorang tokoh, tetapi apabila hidayah menjemput, iman sudah merasuk dalam kolbu seseorang, maka kecukupan dunia, kemewahan dunia itu ya bisa dikalahkan dengan keimanan, dan dia tinggalkan itu semuanya demi iman, demi surga, demi kebahagiaan ukhrawi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.